Shalom, perkenalkan nama saya Yonda Tewino, NIM 102-2023-0405, kelas D semester 4, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Tugas mata kuliah, metode pengembangan sosial emosional. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang yang pertama, konsep-konsep dasar metode sosial emosional AUD. Yang kedua, pengembangan aspek emosi anak usia dini. Yang ketiga, pengembang aspek sosial anak usia dini. Konsep dasar metode sosial emosional pada anak usia dini berfokus pada pengembangan kemampuan anak untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka, serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Berikut adalah beberapa konsep dasar utama. 1. Kesadaran diri. 2. Pengelolaan diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan hubungan. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pentingnya pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Pengembangan sosial emosional yang kuat pada anak usia dini sangat penting karena 1. Membantu anak membangun kepercayaan diri dan harga diri. 2. Meningkatkan kemampuan anak untuk belajar dan berhasil di sekolah. 3. Membantu anak membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain. 4. Mengurangi resiko masalah perilaku dan emosional di kemudian hari. Pengembangan aspek emosi anak usia dini merupakan fondasi penting bagi perkembangan mereka. Secara keseluruhan, aspek emosi ini mencakup kemampuan anak untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengembangan aspek emosi anak usia dini. 1. Tahap perkembangan emosi anak usia dini. Usia 0-1 tahun, pada saat tahap ini anak mulai mengenali emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan takut. Mereka mengekspresikan emosi melalui tangisan, senyuman, ekspresi wajah lainnya. Usia 1-3 tahun, anak mulai mengekspresikan emosi yang lebih kompleks, seperti rasa malu, cemburu, dan bangga. Mereka belajar untuk mengidentifikasi dan menamai emosi mereka sendiri. Usia 3-5 tahun, anak mulai mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi mereka. Mereka belajar untuk memahami perasaan yang lain dan mengembangkan empati. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Pola asuh orang tua atau pengasuh memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan emosi anak. Orang tua yang responsif dan penuh kasih sayang membantu anak mengembangkan rasa aman dan percaya diri. Lingkungan sosial, interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa lainnya membantu anak belajar tentang emosi dan keterampilan sosial. Lingkungan yang positif dan mendorong perkembangan emosi yang sehat. Pengalaman hidup, pengalaman positif dan negatif dapat memengaruhi perkembangan emosi anak. Penting bagi orang tua untuk membantu anak mengatasi pengalaman negatif dengan cara yang sehat. Strategi pengembangan aspek emosi. Mengenali dan menamai emosi. Bantu anak untuk mengenali dan menamai emosi mereka. Gunakan buku, permainan, dan aktivitas lainnya untuk membantu anak belajar tentang berbagai emosi. Mengekspresikan emosi dengan sehat. Ajarkan anak cara mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat dan konstruktif. Bantu anak menemukan cara untuk menenangkan diri saat mereka merasa bersalah atau frustasi. Mengembangkan empati. Dorong anak untuk memahami perasaan yang lain. Bantu anak belajar untuk berempati dengan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Memberikan contoh yang baik. Orang tua dan pengasuh harus memberikan contoh yang baik dalam mengelola emosi mereka sendiri.
Anak-anak belajar dengan mengamati dan meniru orang dewasa di sekitar mereka, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Di mana anak merasa nyaman untuk mengekspresikan perasaannya. Anak usia dini mengalami berbagai macam emosi, dan mengenali emosi-emosi ini penting untuk membantu mereka berkembang secara emosional. Berikut adalah beberapa jenis emosi yang umum pada anak usia dini. Yang pertama, emosi dasar, senang atau bahagia. Emosi positif ini muncul ketika anak merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi. Sedih, emosi ini muncul ketika anak merasa kehilangan, kecewa, atau tidak nyaman. Marah, emosi ini muncul ketika anak merasa frustasi, terhambat keinginannya, atau diperlakukan tidak adil. Takut, emosi ini muncul ketika anak merasa terancam oleh sesuatu yang dianggap berbahaya. Jijik, emosi ini muncul ketika anak merasa sangat tidak suka atau enggan terhadap sesuatu. Emosi sosial, cemburu. Emosi ini sering muncul ketika anak merasa perhatian orang tua atau orang dewasa di sekitarnya teralihkan. Malu, emosi ini muncul ketika anak merasa tidak nyaman atau bersalah atas tindakannya. Penting bagi orang tua dan pengasuh untuk mengenali dan menamai emosi anak, membantu anak memahami penyebab emosi mereka. Mengajarkan anak cara mengungkapkan emosi dengan sehat, memberikan contoh yang baik dan mengelola emosi. Pengembangan aspek sosial anak usia dini merupakan hal yang sangat penting karena menjadi dasar bagi kemampuan mereka untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengembangan aspek sosial anak usia dini. Yang pertama, tahap perkembangan sosial anak usia dini, usia 0-1 tahun. Anak mulai belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama orang tua atau pengasuh. Mereka mulai menunjukkan minat pada wajah dan suara orang lain. Mulai belajar membedakan antara orang yang dikenal dan orang asing. Usia 1-3 tahun, anak mulai belajar untuk bermain dengan anak lain, meskipun seringkali masih bersifat paralel atau bermain sendiri-sendiri di dekat anak lain. Mereka mulai belajar untuk berbagi dan bergantian meskipun masih sulit. Mulai menunjukkan minat pada teman sebaya. Usia 3-5 tahun, anak mulai belajar untuk bermain secara kooperatif dengan anak lain. Mereka mulai mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Mulai memahami aturan dan norma sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak. Pola asuh orang tua, hubungan antara anggota keluarga, dan nilai-nilai keluarga sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya membantu anak belajar keterampilan sosial seperti berbagi, kerjasama, dan menyelesaikan konflik. Teman sebaya juga membantu anak mengembangkan identitas sosial mereka. Lingkungan sosial. Lingkungan sekolah merupakan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan anak lain dan orang dewasa di luar keluarga. Guru dan staf sekolah berperan penting dalam membantu anak mengembangkan keterampilan sosial. Budaya, nilai-nilai dan norma budaya memengaruhi cara anak berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, strategi pengembangan aspek sosial. Memberikan kesempatan untuk berinteraksi. Sediakan kesempatan bagi anak untuk bermain dan berinteraksi dengan anak lain. Ajak anak ke taman, bermain, kelompok bermain, atau kegiatan sosial lainnya. Mengajarkan keterampilan sosial. Ajarkan anak cara berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Berikan contoh yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Mendorong empati.
Bantu anak memahami perasaan orang lain. Dorong anak untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap orang lain. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Ciptakan lingkungan di mana anak merasa aman dan nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain. Berikan dukungan dan bimbingan saat anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Bermain peran atau role play. Bermain peran sangat penting membantu meningkatkan kemampuan sosial anak. Dengan bermain peran, anak bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara mengatasi masalah, dan berbagai cara mengungkapkan emosi. Terima kasih.